Halo teman-teman, hari ini aku mau membahas Best 10 Middle East Airlines based on Skytrax 2024. Karena banyak banget nih yang berminat atau tertarik untuk bekerja di Middle East. Sekarang ikutin terus ya. Peringkat pertama, apalagi kalau bukan Qatar Airways. Qatar Airways ini peringkat pertama di Middle East Airline dan juga di In the World. Karena Qatar Airways satu-satunya 5-star airlines yang ada di Middle East. Lanjut, peringkat kedua adalah Emirates. Emirates di Middle East Airlines, mereka peringkat kedua. Untuk di In the World, mereka peringkat ketiga. Emirates ini adalah airlines 4-star dan bukan flag carrier. Peringkat ketiga diduduki saudaranya Emirates yaitu Etihad. Nah, banyak yang belum tahu, Etihad adalah flag carrier-nya Uni Emirat Arab, jadi bukan Emirates ya. Etihad di kelompok Middle East Airlines dia peringkat ketiga, 4-star juga. Namun untuk di peringkat In the World dia ranking 19. Lanjut, posisi keempat yaitu Saudi Arabia Airlines. Nah, untuk orang Indonesia ini udah bukan hal asing lagi karena Saudi Arabia tuh terkenal banget di Indonesia karena sebagai maskapai yang sering dipakai untuk umroh dan haji. Untuk di Middle East Airlines, dia peringkat keempat, untuk In the World peringkat ke-20. Nah, Saudi ini juga lagi bagus banget karena dulu mereka itu di peringkat 50-an in the world, lalu naik hingga sekarang di peringkat ke-20. Bahkan mereka memenangkan Most Improved Airlines Award di tahun 2024 ini. Lanjut, peringkat kelima itu ada Oman Air milik Oman, 6 Gulf Air milik Bahrain, ke-7 Flynas milik Saudi Arabia juga, ke-8 ada Fly Dubai punya Uni Emirat Arab, ke-9 ada Kuwait Airways milik Kuwait. Ke-10 ada Air Arabia milik Uni Emirat Arab juga. Dari ke-10 peringkat ini, pesawat yang flag carrier adalah pesawat resmi milik pemerintah negara ya. Yang pertama ada Qatar Airways, headquarternya di Doha. Yang kedua ada Etihad milik Uni Emirat Arab, headquarternya di Abu Dhabi. Yang ketiga ada Saudia, headquarternya di Jeddah. Keempat ada Oman Air, headquarternya di Muscat. Kelima adalah Gulf Air, milik Bahrain, headquarternya di Muharraq. Dan yang ketujuh ada Kuwait Airways, milik Kuwait, di Kuwait City headquarternya. Di 10 peringkat ini juga tidak semua airlines full service, bahkan ada beberapa 3 airlines yang low cost carrier, yaitu Flynas punya Saudi Arabia, Fly Dubai punya Uni Emirat Arab, dan Air Arabia punya Uni Emirat Arab juga. Bedanya Flynas itu Riyadh headquarternya, Fly Dubai di Dubai headquarternya, kalau Air Arabia di Sharjah. Tapi untuk kali ini aku tidak membahas semua maskapai, yang akan aku bahas adalah Big Four, yaitu Qatar, Emirates, Etihad, dan Saudia. Seperti yang aku bicarakan sebelumnya, Qatar Airways hanya satu-satunya 5-star airlines di Middle East area. Selanjutnya Emirates, Etihad, Saudia, dan lainnya semuanya bintang 4. Untuk Saudia, mereka punya 84 destinasi. Etihad memiliki 77 destinasi. Emirates memiliki 141 destinasi. Dan untuk Qatar Airways, mereka mempunyai over 170 destinasi. Kenapa Qatar Airways tidak punya angka pasti? Karena setiap sebulan sekali memiliki destinasi baru. Udah kayak gacoan aja, kamu meleng dikit, ada di kota kamu. Jadi maskapai-maskapai ini mereka meng-hire multinational crew dari seluruh dunia. Saja ada sedikit perbedaan. Kalau Saudia, untuk cabin crew mereka masih meng-hire penduduk asli. Bedanya dengan Qatar, Emirates, dan Etihad, cabin crew tidak ada penduduk asli, hanya pilots ya. Jadi untuk cabin crew di Etihad, Emirates, dan Qatar Airways pure multinational. Untuk Qatarinya sendiri atau orang Uni Emiratnya Arab sendiri, biasanya mereka duduk di belakang meja, punya posisi tertentu di maskapai tersebut. Yang menjadi sering pertanyaan adalah, mendingan mana kak? Atau gajinya bagusan mana kak? Oke. Untuk gaji, maskapai-maskapai ini kurang lebih 11-12 sama.
Hanya saja perbedaannya mungkin di fasilitas-fasilitasnya. Dari keempat maskapai Big Four, paling sulit memang Qatar Airways. Selanjutnya Emirates, selanjutnya Etihad, dan selanjutnya Saudi Arabia. Namun, kalau kamu mau mencari maskapai yang banyak orang Indonesianya, itu di Saudi Arabia, karena banyak sekali warga negara kita yang bekerja sebagai cabin crew Saudi. Tapi kembali lagi ke pilihan masing-masing, karena empat maskapai ini semuanya bagus, ya, tergantung rezeki kalian masing-masing ada di mana. Untuk wanita berhijab, saranku go for Saudi, karena hanya Saudi International Airlines yang memiliki seragam untuk full hijab. Begitu juga mereka tidak serving alcoholic drinks. Untuk kamu yang umur 30 tahun ke atas dan tidak punya pengalaman sebagai pramugara atau pramugari, go for Etihad karena Etihad lebih fleksibel dalam umur. Next, untuk Big Two yaitu Emirates dan Qatar, ini adalah maskapai yang diidam-idamkan oleh cabin crew. Pokoknya biasanya tuh cabin crew dari domestic airlines pasti mengarahnya ke sana. Karena apa? Mereka berdua ini yang paling banyak destinasinya. Saran aku, kalau kamu mementingkan lifestyle, tidak terlalu mementingkan pride, pokoknya yang penting lifestyle, jam terbang, happy-happy aja, go for Emirates, ya. Kalau kamu mementingkan pride dan destinasi, go for Qatar Airways. Cuma memang untuk dua maskapai ini mereka prefer umur 30 tahun ke bawah untuk yang initial ya. Kecuali kamu experience crew, bisa dipertimbangkan oleh mereka. Bagi kalian yang ingin mencoba suasana baru, go for Qatar, Emirates, or Etihad. Karena apa? Seperti yang aku bilang tadi, warga negara Indonesia, cabin crew di sana itu minoritas, tidak banyak ya. Dan biasanya kita terbang dengan multinational crew, jadi otomatis bahasa Inggris kita juga terlatih dengan baik. Karena akan selalu bahasa Inggris all day, all time gitu ya. Satu lagi, anak baru di Middle East yaitu Riyadh Air. Riyadh Air ini milik Saudi. Nah, feeling aku nih, Riyadh Air ini dilahirkan untuk bersaing dengan Emirates dan Qatar Airways. Aku nggak tahu targetnya mereka 5 star seperti Qatar Airways atau cukup 4 star tapi go all around the world begitu. Karena Saudi sendiri tidak terbang ke daerah Asia Timur seperti Jepang, Korea atau Australia, aku nggak tahu deh. Nah, sedangkan tiga saudaranya ini nih, Qatar Airways, Emirates, Etihad, mereka terbang ke seluruh penjuru dunia. Juga mungkin mereka service yaitu alcoholic drinks, karena Saudi tidak ada service alcoholic drinks, mungkin Riyadh Air akan ada. Begitu juga dengan seragamnya yang menggunakan rok. Jadi feeling aku sih Riyadh Air ini akan mengejar saudara-saudaranya. Dimanapun maskapai yang kamu ingini, go for it. Dan dimanapun maskapai yang menerima kamu, itu terbaik buat kamu. Nah, jadi untuk cabin crew wannabe yang beberapa kali ditolak di maskapai Indonesia, coba di maskapai internasional. Mungkin barangkali kamu jodohnya di sana. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita dari pintu yang mana ya. Oke, sekian. Thank you for watching. Bye-bye.